Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Nurul Kolbi dengan NIM 2019 1231016. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 5 dalam hal menyampaikan materi mengenai accounting change and error analysis dalam rangka memenuhi tugas pertemuan Tugas Akuntansi Keuangan Menengah 2 oleh Bapak Dr. Sparta SE.ME AKCA. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama terdiri dari Adira Nur Ashifa dengan NIM 2019 1231002. Yang kedua, Keiko Dinda Permatasari dengan NIM 2019 1231017. Baik, mengenai materinya, langsung aja masuk ke materi, yaitu materi yang pertama akan bahas mengenai change in accounting principle, yang artinya adalah perubahan prinsip akuntansi melibatkan perubahan dari satu prinsip akuntansi yang berlaku umum ke yang lainnya. Yang kedua, a change in principle does not result from the adoption of a new accounting principle. Yang ketiga, jika prinsip akuntansi sebelumnya tidak dapat diterima atau diterapkan secara tidak benar, maka perubahan ke prinsip akuntansi dianggap sebagai koreksi kesalahan. Cumulative effect type of accounting change. Yang pertama, the catch-up method harus digunakan untuk akuntansi untuk perubahan. Yang kedua, laporan keuangan periode sebelumnya yang dimasukkan untuk tujuan kooperatif tidak perlu dinyatakan kembali. Yang ketiga, laba sebelum pos-pos luar biasa dan laba bersih yang dihitung atas dasar pro forma harus dilaporkan pada laporan laba rugi untuk semua periode. Cumulative effect type of accounting change. Yang keempat yaitu adalah ayat jurnal akan efektif apabila dibuat awal tahun. Yang kelima, pro forma atau seolah-olah informasi bermanfaat bagi individu-individu yang berkepentingan dalam penilaian kecenderungan laba selama suatu periode waktu tertentu. Yang keenam, hanya ditampilkan sebagai info pelengkap, dapat dilaporkan pada laporan laba rugi dalam schedule terpisah atau dalam catatan atas laporan keuangan. Di sini ada contoh soal mengenai cumulative effect pada XYZ company change from the sum of the year's digit method to the straight line method of depreciation on January 1 and 2004. The depreciation amount R-nya itu di sini udah tertera. Terus ada the company tax rate is 40% and record the change as of the beginning of 2004. Di sini jurnalnya itu untuk didebit oleh accumulated depreciation 13.000 US dollar, dikredit oleh deferred tax asset 5.200 US dollar, dan dikredit oleh cumulative effect of change in principal 7.800 dolar. Retroactive effect type of accounting change. Yang pertama adalah pengaruh kumulatif dari metode baru terhadap laporan keuangan dihitung pada awal periode. Yang kedua, period statement atas dasar yang konsisten dengan prinsip yang baru diadopsi. Yang ketiga, setiap bagian dari pengaruh kumulatif yang berkaitan dengan tahun sebelumnya diperlakukan sebagai penyesuaian laba di tahun awal dari tahun paling awal ditampilkan. Di sini ada cara untuk menghitung retained earning. Yang pertama itu kita harus tahu mengenai tahu nominal balance at beginning of years. Lalu ada pengurangan terhadap adjustment for the cumulative effect on prior years. Maka akan bertemu hasilnya balance at beginning. Dan ada penambahan yaitu net income. Lalu akan bertemu hasil balance at end of year. Terus materi mengenai reporting a change in estimate akan dibahas atau dilanjutkan oleh Keiko Dinda Permatasari. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang reporting a change in estimate.
Change in estimate harus ditangani secara prospektif, yaitu tidak ada perubahan yang harus dibuat dalam hasil yang dilaporkan sebelumnya. Jadi awal tidak perlu disesuaikan dan tidak ada usaha untuk menyusul atau catch up periode sebelumnya. Contohnya yaitu ada piutang tak tertagih, keusangan persediaan, dan umur manfaat dan nilai sisa aktiva. Reporting a change in entity. Laporan dari entitas yang berbeda harus dilaporkan dengan menyatakan kembali laporan keuangan yang disajikan selama periode sebelumnya, guna menunjukkan informasi keuangan bagi entitas pelaporan yang baru selama semua periode. Contohnya yaitu menyajikan laporan konsolidasi untuk menggantikan laporan perusahaan individual. Reporting the correction of an error. Contoh dari kesalahan akuntansi yaitu yang pertama ada perubahan dari prinsip akuntansi yang tidak berlaku umum ke prinsip yang berlaku umum. Contohnya dari cash basis ke accrual basis. Kedua, kesalahan matematis yang diakibatkan oleh penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perubahan estimasi karena estimasi dibuat dengan tidak jujur atau penggunaan tarif penyusutan yang tidak realistis. Yang keempat, kelalaian dan penggunaan fakta yang tidak benar. Yang kelima, klasifikasi biaya yang tidak dapat sebagai beban dan bukan sebagai aktiva serta sebaliknya. Motivation for change. Yang pertama yaitu biaya politik. Contohnya yaitu perusahaan melaporkan laba rendah serikat pekerja tidak akan meminta kenaikan gaji. Yang kedua, struktur modal. Perusahaan dengan rasio hutang tinggi terhadap ekuitas maka akan Yang kedua yaitu struktur modal. Perusahaan dengan rasio hutang tinggi terhadap ekuitas maka akan cenderung memilih metode akuntansi yang bisa menaikkan laba bersih. Yang ketiga yaitu pembayaran bonus dan yang keempat yaitu memperlancar laba atau konsistensi perolehan laba. Error analysis in general. Perusahaan tidak mengoreksi kesalahan yang ditemukan yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap penyajian laporan keuangan. 3 pertanyaan yang harus dijawab dalam analisis kesalahan, yaitu yang pertama, kesalahan jenis apa yang terjadi? Yang kedua, apa jurnal apa yang diperlukan untuk koreksi kesalahan? Yang ketiga, bagaimana laporan dinyatakan kembali setelah ditemukannya kesalahan? Koreksi kesalahan diperlakukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya dan dilaporkan dalam tahun berjalan sebagai penyesuaian saldo awal laba ditahan. Type of error. Errors can occur in the following financial statement, yaitu yang pertama balance sheet dan yang kedua ada income statement. Kesalahan itu bisa terjadi karena kesalahan yang saling menyeimbangkan atau counterbalancing atau kesalahan yang tidak saling menyeimbangkan, yaitu non-counterbalancing. Berikutnya, kami akan membahas contoh soal dari materi ini yang akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Adira Nur Asyifa. Berikut ada contoh exercise 21.5 yaitu yang membahas tentang computation of rental journal entries for lessor. Morgan Leasing Group signs an agreement on January 1, 2019 to lease equipment to Colpix. The following information relate to this agreement. Yang pertama ada the term of the non-cancelable lease is 6 years with no renewal option. The equipment has an estimated economic life of 6 years. Yang kedua ada the cost of the asset of the leaser sebesar 245.000. The fair value of the asset at 1 January 2019 is tetap sama hasilnya sebesar $245.000. Yang ketiga ada the asset will revert to the lessor at the end of the lease term, at which time the asset is expected to have a residual value sebesar $24.335, none of which is guaranteed.
Yang keempat, ada the agreement requires equal annual rental payment beginning on January 1, 2019. Yang kelima, ada collectively of the lease payment by Morgan is probable. Instruksinya yang pertama ada assuming the lessor desires in 18% rate of return on its investment. Calculate the amount of the annual rental payment required. Yang kedua ada prepare an amortization schedule that is suitable for the lessor for the lease term. Yang ketiga ada prepare all of the journal entries for the lessor for 2019 and 2020 to record the lease agreement, the receipt of lease payment, and the recognition of revenue. Assume the lessor's annual accounting period and December 31 and it does not use reversing entries. Untuk jurnalnya soal yang pertama yaitu fair value of lease asset to lessor sebesar $245.000 mengurangi present value of unguaranteed residual value sebesar 15.335 yang hasilnya dari 24.335 dikali 0,630 sekian present value 1% present value 1 dari 8% dari 6 periode. Amount to be recovered through lease payment sebesar 229.665. Six periodic lease payment 229.665 dibagi 4,992 sekian. Hasilnya 46.000. Untuk 4,99 sekian dari present value of an annuity due of 1 dari 6 periode di 8%. Untuk 46.000-nya dari rounded to the nearest pound. Boleh next slide. Yang kedua berikut tertera schedule lease amortization dari Morgan Leasing Group-nya. Dari tanggal 1 Januari 2019 sampai 12 Desember 2024 total dari annual lease payment plus URV-nya sebesar $300.335. Total dari interest on lease receivable-nya sebesar 8%, 55.335 dan recovery of lease receivable-nya jika ditotal menjadi 245.000. Boleh next slide. Yang ketiga ada tadi membahas tentang jurnal di tanggal 1 Januari 2019 yaitu ini ada list receivable-nya sebesar 245.000, COGS sebesar 229.000, sales revenue-nya sebesar 229.000, inventory-nya sebesar 245.000.
Contoh soal yang kedua ada exercise 21.6 yang membahas tentang list accounting. Untuk Rauch AG lease a piece of equipment to Donahu SA on January 1, 2019. The lease agreement called for annual rental payment at the beginning of each year for the 4 years lease. Untuk 4 tahun leasing. The equipment has an economic useful life 6 years, a fair value of 25.000, book value-nya, nilai bukunya sebesar 20.000, dan both parties expect residual value-nya sebesar 8.250. Di akhir perjanjian lease-nya, mereka itu tidak menggaransikan. Rauch set the lease payment with the intent of earning 5% return, and Donahu is aware of this rate. There is no bargain purchase option. Ownership of the lease does not transfer at the end of the lease term, and the asset is not of a special nature. Instruksinya ada menyiapkan schedule dari amortization list-nya dari Donahu sebesar selama 4 tahun dari perjanjian list-nya. Yang kedua ada prepare journal entry untuk Donahu tahun 2019 dan 2020. Di instruksi yang ketiga ada journal entries di tahun 2019 untuk Donahu jika direct cost-nya sebesar 750. Dan yang keempat ada menjelaskan tentang garansi dari residual value Donahu yang ingin mengganti ke accounting dari perusahaan. Yang kelima ada explain, menjelaskan bagaimana accounting of the lease for Donahu ini berubah. Jawaban yang pertama ada tentang kalkulasi present value of lease payment, yaitu ada annual rental payment-nya. The lease applies the finance lease method based on the following amortization schedule. Ini ada teman-teman di sini ada schedule dari amortization of Donahu SA. Yang kedua, jawaban yang kedua di tahun 2009, di tanggal 1 Januari 2019 ada right of use asset sebesar 18.214. Ada jurnal tanggal 1 Januari 2019, tanggal 31 Desember 2019, dan jurnal di 31 Desember 2020. Yang terakhir ada jurnal 1 Januari 2020. Yang ketiga ada initial direct cost yang dikalkulasikan, yaitu dari initial measurement
of lease liability sebesar 18.214 dan ditambah dari initial direct cost sebesar 750 yang menghasilkan right of use asset sebesar 18.964. Yang selanjutnya ada sama seperti jurnal jawaban yang pertama tadi, ada di sini tertera dari schedule dari Donahu lease amortization dari tanggal 1 Januari 2019 sampai 1 Januari 2022. Boleh next slide. Ini jurnalnya di tanggal 1 Januari 2019. Debit right of use assetnya sebesar 18.964. Kreditnya cash 750. Kredit lease liability sebesar 18.214. Debit lease liability sebesar 4.892, kredit cash 4.892. Di jurnal akhir tahunnya 31 Desember 2019-nya ada debit interest expense sebesar 666, kredit lease liability-nya sebesar sama nilainya 666, depreciation expense-nya sebesar 4.741 dari 18.964 dibagi 4 dan kredit right of use asset-nya sebesar 4.741. Boleh next slide. Jawaban yang D itu nilai dari residual Donahu ini full digaransi. Untuk yang jawaban yang E, untuk jawaban yang E, a bargain renewal option would cause Donahu to take the additional year. Dia mengambil tahun additional yang lain untuk menjumlahkan bagaimana klasifikasi list yang mempunyai initial measurement of the lease liability and right of use asset. Dan semua initial measurement ini akan di akhirnya akan tetap dibayarkan. Selanjutnya ada problem 21.5 yaitu basic lease accounting with difficult PV present value calculation. Ini tertera contoh soalnya dan instruksinya untuk membuat schedule dari Grishel tracking untuk present value yang relate obligation pada 1 Januari 2019. Yang kedua, instruksinya menjumlahkan tentang mengasumsikan present value pada tanggal 1 Januari 2019 yang nilainya sebesar 7.635.410 dan menyiapkan journal entries dari Grishel tracking di tanggal 1 Januari 2021. Di yang kedua
amortisasi dari biayanya di tahun 2021. Yang ketiga dari accrual of pendapatan bunga di 31 Desember 2021. Ini untuk jawaban dari yang A, mencari schedule discount present value dari Grish Health Tracking. Ini ada kesalahan teknis kayaknya, jadi berantakan, rada berantakan. Present value-nya segitu. Di sini ada notes. The student can bisa memasukkan nilai sebesar 6.241.354 dari menggunakan present value annuity due untuk 10 periode di 6%. Ini untuk journal entry Grish Health Tracking di 1 Januari 2021. Debit list liability sebesar 800.000 dari 386.732 ditambah 413.268 dan kredit sama sebesar 800.000. Di bawahnya ada schedule dari partial amortization-nya, annuity-nya due basis dari tanggal 1 Januari 2019 sampai 1 Januari 2022. Untuk jurnal di tahun 2021, di akhir tahun 2021 ada debit depreciation expenses sebesar 190.885 dan kreditnya sama sebesar 190.885 dari 7.635.410 dibagi 40. Untuk jurnal yang ketiga ada di 31 Desember 2021, debit beban bunga sebesar 361.936, kredit list liability-nya sama sebesar 361.936 dari 6% accrual, outstanding list liability-nya sebesar 6.032.267. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Penutupan dari presentasi ini saya kembalikan ke moderator. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila banyak salah kata serta penulisan huruf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.